Selamat malam teman-teman semua. Oke. Menemukan kembali pada Camilan, Cari Ilmu Keislaman yang diadakan oleh FLP Jawa Timur. Kali ini kita kedatangan pemateri Ibu Rianawati dari kaderisasi BBP FLP. Jadi dulu, nama saya Merliana dari Divisi Bisnis FLP Jawa Timur yang akan memandu kesimpulan kemudian penutup. Baiklah, kita mulai acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Baik, selanjutnya saya persilakan Mas Ivan Aulia untuk membacakan tilawahnya. Nuhun, Liana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai dari ilmu keislaman atau kejatin, alangkah baiknya kita mendengarkan aturan Quran. Semoga ilmu memaparkan hadirin bermanfaat bagi kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yaftahillahu lakum wa idza qila anfuzu fanfuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Asfaqtum an tuqaddimu baina yadayna najwakum sadaqah fa illam taf'alu wa taballahu alaikum fa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'u wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ivan Aulia. Semoga bisa menambah hari ini. Baik, menginjak. Kita akan belajar tentang menjadi penulis yang komitmen dengan nilai keislaman. Malam hari ini kita kedatangan Ustazah Rianawati, FLP. Saya bacakan CV-nya sebentar. Ibu Rianawati SSMA, lahir di Wonogiri 5 November 1980. Alamatnya Kadipiro RT 6 RW 4 Banjarsari, Solo. Sudah menikah dengan mempunyai pendidikannya S1 Sastra Indonesia UNS, S2 Sastra UGM, dan sekarang sedang menempuh kajian budaya UNS. Saat ini beliau menjadi dosen di Fakultas Ilmu Budaya UNS, kaderisasi BPP FLP, dan menjadi Ketua Persaudaraan Muslimah atau Salimah Kota Surakarta. Karya yang pernah dipublikasikan ada 13 buku solo. Karya terakhirnya Seine, kemudian Kumcer Simfoni Hati, dan beberapa tulisan cerpen dan artikel di berbagai media dan jurnal ilmiah. Sekian.
pengertian CV singkat beliau. Ustazah Rianawati sudah hadir. Baik, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suara saya? Jelas. Alhamdulillah. Baik, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, jazakillah khair Mbak Merliana. Sudah diantarkan sampai ke sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman FLP Jawa Timur yang semangatnya Masya Allah itu ya. Menular loh sampai ke teman-teman wilayah yang lain ya. Alhamdulillah malam hari ini saya dipertemukan untuk bisa bersilaturahim meskipun lewat virtual dengan teman-teman Jawa Timur, dan kita akan diskusi gitu aja ya, atau saling berbagi ilmu, karena saya yakin nih teman-teman di FLP Jawa Timur sudah banyak yang menghasilkan karya dan punya komitmen juga terhadap keislaman. Jadi sebenarnya saya di sini cuma ngegongi aja ya untuk menguatkan tulisan teman-teman di FLP Jawa Timur untuk lebih kuat lagi secara karakter keislamannya begitu. Tadi sudah dibacakan CV, tapi bolehlah ya saya share screen untuk materi malam hari ini supaya lebih kenal lagi dengan beberapa karya saya yang sebenarnya belum banyak ya dibandingkan teman-teman dari kaderisasi pusat. Ya, saya di FLP mengawali kepengurusan di Solo sebenarnya tahun 99 ketika saya kuliah, dan wilayah Jawa Tengah. Kemudian baru periodenya Mbak Afifah Afra, saya masuk ke kepengurusan pusat ya, kepengurusan pusat sebagai awalnya staf divisi kaderisasi. Tapi kemudian karena ketua kaderisasinya sedang sibuk di Jepang sana, akhirnya saya menggantikan begitu. Dan ya semoga hasil kerja kaderisasi seperti kemarin PDA dan seterusnya bisa sampai ya ke wilayah, ke cabang, sampai ke ranting mungkin kalau ada ya. Bisa terlihat ya Mbak Merliana? Perlu di slideshow nggak? Hasil PDA belum kami sosialisasikan, Mbak. Oh, belum ya? Belum, Mbak. Oke, nggak apa-apa, memang belum. Nanti setelah SK ya. Artinya sudah melakukan ini kan, PDA nanti akan digabung dengan PDA 1, kemudian nanti ada SK untuk berikan ke semua jenjang, sehingga akan tahu bahwa saya sebagai anggota FLP dengan NRA sekian ada di jenjang apa gitu ya. Nanti insya Allah. Sudah terlihat ya tayangan PowerPoint dari saya, sudah saya slideshow lebih besar, dan tadi sudah disampaikan kenalan singkat oleh Mbak Merliana. Jadi kalau dipanggil Ustazah sebenarnya saya malu loh, jangan dipanggil Ustazah gitu ya. Karena saya tidak punya basic keilmuan agama gitu ya. Dari S1 sampai S3 saya banyak bicara tentang sastra, tentang budaya, ya, tentang tulis menulis begitu. Cuman alhamdulillahnya karena saya bergabung dengan FLP yang punya visi misi keislaman dalam setiap penulisannya, mau tidak mau akhirnya saya belajar gitu kan untuk bisa menyisipkan nilai-nilai keislaman itu dalam karya-karya kita ya, karya-karya saya ya sebagai FLP. Ya, di situ buku FLP Solo yang pertama ya, Jatuh Cinta Pada Bunga, mungkin pernah baca, yang usia-usianya di atas 30-an mungkin atau sama kayak saya, 40 gitu ya. Itu kumcer pertama saya dengan teman-teman FLP Solo tahun 2003 atau 2004 ya. Bukunya seperti ini. Kemudian setelah menulis buku kumcer itu coba-coba berani sendiri gitu kan. Saat sastra Islami sedang berkembang di sekitar tahun 2004-2005 ya, dan Munas pertama waktu itu Mbak Helvi Tiana Rosa yang harus berganti ya kepengurusan karena memang kita kaderisasi, itu saat musim seminya sastra Islam itu tahun itu 2005, Munas pertama di Jogja, saya sudah bergabung di sana ya, ikut Munas sampai besok insya Allah Munas
berapa, kelima ya besok ya, tahun ini 2021. Nah, ini buku saya. Afan ya, saya pamer-pamer dulu. Pamer. Maksudnya biar tahu gitu loh bahwa aktivitas menulis kita itu memang harus punya visi gitu ya. Menulis kita itu ada tujuannya begitu. Nah, ini Pumcer FLP Jawa Tengah yang saat itu mencoba membuat satu buku bareng-bareng keroyokan ya. Kata orang aku mirip Nabi Yusuf dan dikerjakan teman-teman FLP Jawa Tengah di launching di Taman Budaya Jawa Tengah. Mas Joni Aryadinata pada waktu itu masih akrab ya dengan FLP, beliau juga masih mengisi rutin di majalah Anida ya, bengkel cerpen atau bengkel sastra di Anida itu ya. Kemudian ini menjelang Munas kedua tahun 2009, saat itu FLP Solo jadi panitia Munas dan mencari dananya dengan membuat kumpulan cerpen seperti ini. Ini penulisnya di sini nih nggak dapat royalti sama sekali karena hasil penjualannya digunakan untuk dana Munas ya di Taman Budaya Jawa Tengah tahun 2009 ya. Saya ingat betul karena jadi panitia Munas itu luar biasa capeknya. Nginepnya di asrama Haji Boyolali ya, acara utamanya di Taman Budaya Jawa Tengah dekat UNS itu. Jadi butuh transportasi padahal peserta saat itu dari seluruh Indonesia gitu ya. Nah, kemudian di komunitas menulis, ini komunitas menulis yang dulu juga pernah saya ikuti ya, tapi sekarang saya sudah tidak di sana sejak bermasalah itu. Pernah iseng-iseng nulis ya sebagai bagian melatih kepercayaan diri dan melatih ini tegar terhadap segala kritikan, masukan gitu ya. Dan saya bukukan akhirnya, meskipun ini buku indie. Gitu. Dan ini novel terakhir saya yang tadi disebutkan Mbak Merliana, saya terbitkan di penerbitnya Mbak Afifah Afrah ya, Salju Sungai Isin dengan setting Prancis. Kalau yang Amigdala ini Pumcer FLP Jawa Tengah yang terbaru ya tahun kemarin. Untuk beberapa artikel, cerpen dan seterusnya saya juga ngisi di majalah, di koran saya juga pernah menulis. Nah, itu singkat perkenalan dari saya dan riwayat ke FLP-an. Jadi kalau dihitung itu ya sudah sejak 2002 ya saya bergabung di FLP Solo sampai sekarang. Masya Allah, tetap cinta, tetap betah, tetap tidak mau beranjak jauh ya. Nah, teman-teman semua, untuk malam ini saya diberi satu topik yang sebenarnya cukup berat ya, karena kalau dari segi fikih kepenulisan saya kurang menguasai ya, tetapi semoga saja ini sedikit menguatkan keyakinan panjenengan semua ya, bahwa menulis itu harus dengan visi dakwah, bahwa karya kita nantinya itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa nanti ketika di hari penghisapan ya, setiap huruf yang kita ketikkan ya, yang kita rangkai menjadi kata-kata, menjadi kalimat, menjadi paragraf, menjadi wacana dan dibaca oleh sekian banyak orang, itu bisa menjadikan pahala jariah buat kita, atau sebaliknya bisa menjadikan dosa gitu ya, dosa buat kita ya, karena dampak dari tulisan kita. Nah, ini sama-sama kita yakini. Nah, di slide yang pertama ini saya mengungkapkan tentang Islam itu komprehensif ya. Kita yakini Islam itu mengatur segala sisi kehidupan kita, apapun itu. Bangun tidur sampai tidur lagi, istilahnya kan begitu. Dari bidang dunia akhirat, kemudian juga sisi-sisi kehidupan, ekonomi, sosial, politik, dan segalanya. Nah, ini kita yakini. Syumuliyatul Islam ini kita yakini betul. Kemudian kaitannya dengan produk lisan dan tulisan, sebenarnya di Islam itu tidak memisahkan ya. Jadi produk lisan dan tulisan itu tidak dipisahkan, karena dua-duanya adalah produk yang dihasilkan oleh manusia, baik melalui lisan maupun tulisan. Tetapi karena dulu zaman dulu ya banyak riwayat itu kan yang sering kita baca adalah penjagaannya terhadap lisan kan, ya jagalah lisan ya. Terus banyak hadis-hadis yang mengungkapkan tentang seorang muslim itu harus menjaga ya sesuatu yang keluar dari lisannya. Mengapa? Karena memang tradisi pada masa itu adalah tradisi lisan. Banyak yang masih buta huruf,
Kita tahu bahwa Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan disebut sebagai seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis karena hafalannya yang kuat. Ya, kemudian juga periwayatan hadis ya itu melalui perawi-perawi gitu ya, dicari dan awalnya Rasulullah kan melarang penulisan hadis supaya tidak tercampur dengan Al-Qur'an gitu. Nah, yang menulis Al-Qur'an itu adalah orang-orang yang dipercaya betul ya, kan awalnya dihafal toh Al-Qur'an itu, kita tahu ya sejarahnya, Al-Qur'an dihafal, baru dituliskan itu di era setelah Rasulullah ya, ketika banyak orang Muslim, pemuda-pemuda Muslim ya, para penghafal Quran yang syahid di jalan perang ya, dan kemudian berpikir bagaimana nih penghafal Qurannya banyak yang berguguran gitu kan, harus dituliskan. Ini kalau yang hafal ini meninggal semua. Nah, ini contoh atau bukti bahwa tradisi lisan itu dulunya memang sangat kuat ya, sangat kuat di sana ya, di zamannya Rasulullah ya. Kemudian juga minim ya, sarana tulis menulis itu minim. Kita tahu ya riwayatan sejarah penulisan Al-Qur'an itu awalnya ditulis di pohon ya, pelepah pohon itu, di daun, di batu, di apalah ya. Ya kalau belajar itu bisa 2 SKS ya tentang sejarah penulisan Al-Qur'an. Ya, artinya banyak yang belum bisa ya menuliskan Al-Qur'an dan kekuatannya adalah hafalan. Maka terkait dengan itu Rasulullah ya itu banyak mengatakan atau menganjurkan ya, mewasiatkan jagalah lisan. Gitu kan? Jagalah terkait dengan lisan. Nah, tetapi karena perkembangan kepenulisan sekarang ini sudah sangat pesat, ya, dan banyak media yang digunakan, dan bukan lagi tradisi lisan yang berkembang, tetapi sudah tradisi tulisan, akhirnya kita memandang bahwa produk lisan dan tulisan itu akan sama, gitu kan? Ya, akan sama dalam arti bentuk tanggung jawabnya, gitu ya, yang keluar dari tangan kita maupun dari lisan kita itu akhirnya sama, ya, harus sama-sama kita kontrol, gitu ya. Nah, ini dasar ya mengapa kemudian saya menganalogikan ya bahwa produk tulisan itu harus dijaga ya, harus mempunyai adab, etika dan seterusnya karena diperlakukan sama seperti lisan ya. Nah, dan ini ya adab dan etika menulis kita belajar dari hadis Rasulullah ya, dari riwayat Bukhari. Sungguhnya ya, seorang hamba yang berbicara dengan satu kata yang dibenci oleh Allah dan dia tidak merenungi akibatnya, maka ia akan jatuh dalam neraka jahanam. Nah, di sini ya berbicara maksudnya. Tapi dalam konteks tadi saya menganalogikan bahwa berbicara ini sama dengan menulis gitu. Nah, ini meyakinkan kita ya untuk menjaga setiap kata yang tertulis. Bahkan kalau slogan di iklan itu ya, panjenengan tahu mulutmu harimaumu gitu kan. Sekarang berubah kan, ya, jempolmu harimaumu gitu ya. Artinya kualitas diri kita itu akan terbaca dari sesuatu yang keluar dari lisan maupun tulisan kita. Dan di filosofinya orang Jawa ini sebenarnya sudah dari dulu ya. Ajining diri gumantung ono ing lati, ajining rogo gumantung ono ing busono. Itu filosofi Jawa yang sangat Islami gitu loh sebenarnya ya, yang sangat universal bisa kita pakai bahwa harga diri seseorang itu tergantung dari lati itu lisan yang keluar dari lisan. Nah dalam konteks yang lebih luas tadi berarti jempol kita atau tulisan kita, gitu ya. Kemudian harga diri seorang juga tergantung dari busono. Busono itu pakaian. Nah, makanya seseorang harus menjaga juga ya pakaian itu tidak saja sebagai estetika tapi juga penutup aurat kan gitu ya. Nah hakikatnya adalah penyelamatan bagi kita ya sebagai komunitas yang setiap hari itu merangkai kata. Tanda petik ya, penyelamatan di sini maksud saya bahwa kita ini berada di sebuah komunitas yang setiap hari bergelut kan dengan kata-kata. Ya, kita merangkai kata, kalimat, bacaan dan seterusnya sampai kemudian itu dibaca oleh orang lain. Nah, kalau kita mengingat hadis ini, kita tahu konsep dasar mengapa kita menulis, maka hakikatnya ini menjadi penyelamatan kita untuk lebih hati-hati lagi dalam menulis, gitu ya. Nah, kemudian ini juga sering kita dengarkan ya bahwa menulis itu sama dengan dakwah, ya. Apakah menulis itu sama dengan dakwah? Nah, ini sudah sangat biasa kita dengarkan dan kita yakini ya
Karena di Quran surat An-Nahl ayat 125 di situ Allah menyebutkan serulah manusia kepada jalan Tuhanmu itu dengan hikmah ya, serta pelajaran yang baik. Hikmah dan pelajaran yang baik. Berarti ada dua konten dari ayat Al-Quran itu yang harus kita perhatikan. Ya, ada dua hal ya. Maaf, ada dua hal yang harus kita perhatikan bahwa Allah menganjurkan ketika mengajak seseorang itu perhatikan dua hal ini, yaitu hikmahnya atau kontennya, isinya, dan kemudian sarananya atau metodenya. Nah, metodenya ini al-mau'idhah hasanah ya. Jadi disampaikan dengan pelajaran yang baik ya, dengan lisan yang baik gitu ya. Berarti sebagai penulis kita punya kewajiban untuk menjaga dua hal itu. Jadi secara kualitasnya, jadi konten tadi ya hikmah, ya, hikmahnya, kemudian juga penyampaiannya atau penggunaan bahasanya, teknik menulisnya, metodenya, menuturkannya atau cara menyampaikannya, gitu kan. Sebagaimana kalau kita berdakwah secara lisan, ya, mengajari anak kecil dengan gadis remaja dengan orang tua, tentu tekniknya akan berbeda, ya, metodenya akan berbeda. Kontennya mungkin bisa sama, ya, ngajarin mereka untuk rajin sholat. Tetapi karena segmen atau objek dakwahnya berbeda, kita harus menggunakan metode yang berbeda. Nah, kaitannya dengan menulis juga seperti itu, gitu ya. Kita harus mempertimbangkan ya dua hal itu, jadi segi konten, kemudian juga segi cara penyampaiannya ya atau metodenya gitu ya. Nah, kemudian dari sisi konten, dari sisi isi lebih dulu, nanti saya bahas di slide berikutnya yang metode ya. Dari sisi konten kita harus melihat apakah tulisan kita itu selaras dengan syariat Islam yang wasatiyah, yang tawazun, yang komprehensif, sehingga tidak membuat masalah gitu ya, membuat resah, memecah belah umat. Ya, jadi kontennya itu apa? Nah, sekarang sudah ada tuh undang-undang ya yang UU ITE atau ujaran kebencian atau apa-apa itu di luar sana sudah ada ya larangan seperti itu. Nah, sebelum itu pun kita sudah tahu bahwa setiap yang kita tuliskan itu harus selaras dengan syariat Islam. Jadi isinya gitu ya. Tidak boleh mengajak kepada kemaksiatan ya. Kalau di FLP lebih detail lagi dulu Helvitiana Rosa menyebutkan tidak boleh menggambarkan adegan hubungan badan misalnya ya. Kemudian tidak boleh membicara atau mengajak kesyirikan dan seterusnya. Itu lebih detail lagi gitu kan secara konten. Nah, ya. Kemudian apakah tulisan kita itu juga mempunyai dalil argumentasi? Makanya kalau kita tidak mengetahui sesuatu hal ya, nulis fikih ya, kita bukan ahlinya fikih ya, kita nggak ngerti dalilnya. Itu sulit sekali. Ya, berat gitu kan. Dan kalau merasa susah karena tidak mempunyai kafaah atau kefahaman tentang itu, ya akhirnya kita memilih untuk mengikuti ya orang yang lebih kompeten di bidang itu. Gitu ya. Bagaimana dulu mungkin pernah bingung memilih Idul Adhanya Senin apa Selasa misalnya, Idul Fitri ya, Senin atau Selasa itu kan dua. Pernah ya kita mengalami masa bingung milih ikut sholat Id hari pertama atau hari kedua gitu ya. Itu soal fikih. Kita tidak boleh menganggap bahwa ini benar ya, ini yang salah, tidak. Tapi kan kadang kita bimbang kan memilih mana. Akhirnya apa? Kita mengikuti orang yang kita percayai lebih memahami tentang pilihan itu. Oh, ustadz ini, oh kiai ini gitu ya. Dan itu boleh ya, karena memang kita tidak mengilmui. Kita tidak bisa melihat langsung hilalnya gitu ya. Kita tidak bisa ngitung ru'yatnya juga, nggak punya ilmunya gitu ya. Nah, dalam menuliskan topik-topik tertentu, maka yang paling aman memang adalah yang kita kuasai. Ya, kalaupun ada imajinasi, kalau nulis cerpen kan ada imajinasi, ya itu bisa kita perkaya dengan banyak membaca referensi terkait itu. Ya, saya ini novel terakhir yang Salju Sungai Seine gitu dengan setting Perancis,
cukup banyak referensi tentang Prancis yang saya baca akhirnya ya. Oh di Prancis tuh kebiasaan sosiologi masyarakatnya ini, makanannya ini gitu ya, di kampusnya kondisi begini gitu ya. Jadi untuk membuat satu paragraf mendeskripsikan saat makan ya, budaya makannya orang Prancis itu apa, itu saya bisa membaca artikelnya bisa sehari 2 hari, khusus hanya untuk satu paragraf supaya tidak cacat logika. Ya. Ya kan harus gitu, nggak bisa nanti cacat logika kok di Perancis musimnya 2 kayak di Indonesia, musim kemarau sama musim penghujan, kan nggak lucu gitu kan. Di Perancis kok minumnya ya mungkin ada sih es teh kayak kita yang mungkin ada, tetapi kan itu ada makanan-makanan tradisi sana yang bisa kita ekspos ya saat menulis. Nah ini contoh sederhana saja bahwa memang untuk bisa menyampaikan sesuatu ya itu agak berat ya kalau kita tidak mempunyai kefahaman tentang itu. Tapi bukan berarti tidak bisa. Disitulah kita kemudian punya effort untuk belajar ya, kemauan belajar. Nah, itu dari sisi konten ya. Kemudian dari sisi kualitas sarana penyampaiannya, maka tulisan-tulisan kita usahakan seperti ini gitu ya. Jadi punya bahasa yang indah, yang membekas, sebagaimana Al-Quran mengajarkan ya kepada kita dalam Quran surat An-Nisa 53. Nanti silahkan saja ya dicari sendiri terjemahannya gitu ya. Habis ini buka-buka, benar nggak? Jangan-jangan Bu Riana salah tuh gitu ya. Quran surat An-Nisa 63 itu artinya apa ya? Katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Jadi bahasa yang indah. Nah, ini contohnya banyak karya sastra yang pernah panjenengan baca dan tetap membekas, itu pasti karya sastra yang bahasanya indah. Ya, contohnya saya ingat betul ketika Mbak Izzatul Janah atau Setiawati Intan Safitri, ketua FLP yang ke-3 ya, itu mendeskripsikan tentang cantik tokoh dalam novelnya Apa Kabar Cinta. Ya. Novel itu sekitar tahun 2005 ya, dengan setting UNS. Di situ dia menyebutkan tokoh yang cantik dengan bulu mata lentik itu dengan satu kalimat. Ya. Bulu matanya melengkung indah sehingga jika potongan kertas kecil diletakkan di atasnya tak akan terjatuh. Nah, jadi punya kebayangan kan kita membaca itu. Wih, iya ya kalau bulu mata lentik itu kalau kertas ditaruh di atasnya nggak bakal jatuh gitu. Nah itu contoh deskripsi ya, penggambaran. Karena memang kalau bahasa fiksi itu adalah bahasa yang memunculkan imajinasi. Jadi menunjukkan ya, bukan memberitakan gitu kan. Sehingga itu akan membekas. Begitu juga karya-karya sastra besar yang saya baca ya, karena saya juga mengajar di sastra Indonesia. Tulisan-tulisan Ahmad Tohari, ya Gunawan Muhammad, kemudian Andrea Hidata mungkin, bahkan Dewi Lestari ya. Itu tulisan-tulisan yang indah ya. Bekas, bahkan gaya penulisannya itu ditiru gitu kan oleh orang-orang yang sedang belajar menulis kayak gitu. Nah, ini kemudian bahasa yang mudah dan praktis. Ya, meskipun tidak selalu seperti itu ya, tergantung nanti kalau karya sastranya absurd ya kita pasti memilih diksi yang ya justru yang ruwet-ruwet itu ya, yang rumit-rumit itu ya. Di Quran surat Al-Isra, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang mudah. Nah, dalam arti bahwa siapa segmen pembaca kita itu kita perhatikan. Kalau memang untuk remaja, ya buatlah kalimat-kalimat yang itu bisa ditangkap oleh remaja dengan mudah ya, tidak bersayap gitu ya, bahasa-bahasa yang tidak bersayap. Nah, kemudian juga menggunakan bahasa yang lembut, ya, tidak ada caci maki, umpatan. Kalaupun ada di situ memang dialog yang untuk penguatan konflik gitu ya, untuk penguatan konflik. Dan itu pun di beberapa tulisan yang dipublikasi di media kadang disensor gitu ya. Jadi untuk penguatan misalnya mengumpat kan nggak mungkin ya, mengumpat dengan kata-kata bunga melati gitu kan nggak mungkin gitu ya. Mesti ngumpatnya kan kebun binatang tuh dikeluarin ya, isinya apa gitu ya. Nah, itu tidak apa-apa karena untuk menunjukkan satu kondisi ya, konflik di mana di situ memang terjadi gitu. Nah, tetapi dalam
sisi tulisan yang lain, misalnya bukan cerpen, bukan novel gitu ya, yang sifatnya ajakan dan seterusnya, kita bisa menggunakan pilihan kata yang seperti ini. Kemudian juga menggunakan bahasa dengan tepat waktu dan sasaran, ya, bagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, bicaralah pada orang-orang dengan apa yang mereka pahami. Ya. Apakah engkau ingin mereka mendustakan Allah dan Rasulnya? Nah, ini lebih ke konteks dakwah tadi ya, bahwa kalimat yang kita tuliskan itu bisa diterima ya, tepat sasaran. Jadi, kalau mahasiswa KKN itu sering saya katakan, kamu nggak usah ngomong daki-daki ya kalau di kampung. Ngomong-ngomong istilah ilmiah itu cukup di sini saja. Jadi kalau kamu ke kampung tuh ya udah ngomong aja seperti orang kampung itu. Mereka nggak akan ngerti istilah aneh-aneh gitu. Nah, itu contoh tepat waktu dan sasaran kan seperti itu. Ya. Nah, akhirnya kita jadi punya visi gitu kan. Visi menulis kita itu apa sebenarnya? Nah, ini Nasrul Fikroh, menyebarkan fikroh Islam. Ya kan? Berdakwah tadi. Jadi kalau ditanya apakah menulis kita dakwah, ya visimu apa? Niat menulis apa? Kalau memang kita niatkan tulisan kita itu untuk dakwah, ya menyebarkan nilai-nilai atau fikroh Islam, pemikiran Islam, ya maka insya Allah engkau mendapatkan sesuai apa yang engkau niatkan kan gitu. Ya, ini berdakwah dengan tulisan utamanya untuk masyarakat umum, ya masyarakat umum. Saya pernah gabung di KBM itu sebelum Kisruh itu ya, KBM yang awal itu masih bagus ya, tulisannya masih cenderung memang untuk sarana belajar gitu ya. Tapi semakin ke sini justru ada tulisan-tulisan yang agak-agak porno, agak-agak nyinyir, kemudian aib ya, mengumbar aib dan seterusnya gitu ya. Akhirnya ya udah bergeser gitu ya, karena kita tidak menemukan tempat yang tepat gitu ya untuk tulisan kita. Bukannya apa-apa, tetapi kita ingin punya forum yang itu tempat kita saling belajar gitu kan, menerima ya, memberi kritik, juga menerima kritikan atas tulisan kita. Nah, kalau kita tidak menemukan itu dalam sebuah forum lah, buat apa gitu ya. Nah, ini pilihan, dan semoga saja ya kita yang berada di FLP ini menemukan itu. Nah, teman-teman di FLP itu bisa saling memberikan saran, kritik, masukan yang membangun gitu ya. Nah, ini visi yang pertama. Kemudian visi yang kedua, tanmiyatul kafaah wa tarbiyah dzatiyah ya, artinya bahwa menulis itu bisa sebagai sarana mengasah dan mengembangkan potensi diri kita. Ya, selain itu dengan menulis juga menjadi kontrol bagi seseorang itu dalam sikap dan perilaku. Ya. Betul, mungkin tidak semua orang bisa menulis, ya kan? Ada yang dari awal tuh orang mengatakan aku nggak bakat nulis kok. Ya, aku nggak ada bakat sama sekali. Bakatku apa? Bakatku jualan misalnya gitu ya. Pernah ya mendengar obrolan-obrolan ringan seperti itu. Dan beberapa sastrawan besar itu mengatakan kemampuan menulis itu given. Given itu artinya pemberian Tuhan. Tapi Mbak Helvi dengan FLP itu mematahkan anggapan itu. Ya, mematahkan anggapan itu bahwa menulis itu bisa dilatihkan, ya, bisa dipelajari. Dan beliau membuktikan dengan lahirnya FLP, kemudian terus membesar, penulis-penulisnya terus bermunculan ya, penulis baru itu bermunculan, lepas dari kualitas karyanya seperti apa. Tetapi itu dalam ranah sastra Indonesia, karena saya berada di situ, sudah sangat diperhitungkan. Ya, FLP sudah sangat diperhitungkan dalam belantara sastra Indonesia sejak kemunculannya tahun 97 ya. Nah, ini jadi potensi kalau ada orang yang memang sejak awal dia punya bakat bisa berkembang ya di situ. Jadi semacam ya tadi potensinya itu terasah gitu. Kalaupun tidak, tapi dia ada niatan untuk berdakwah lewat tulisan ya, maka bisa diasah karena dia berada dalam sebuah komunitas yang tepat gitu. Nah, kemudian visi yang berikutnya Kasbul Ma'isyah ya, apakah ini mengikutilah, jangan ditaruh di awal ya. Insya Allah ini mengikuti. Kalau tulisan kita memang berkualitas ya dari segi konten maupun tadi ya metodenya, penghasilan itu mengikuti di belakang ya. Kalau ini ditaruh di awal dulu ya, Nasrul Fikrohnya belakangan ya, potensi pengembangan potensinya di belakangan ya, bisa jadi tulisan kita dangkal ya. Karena mikirnya apa? Aku harus dapat honor ya, aku harus dapat duit nih dari nulis ini, aku harus punya royalti nih. Nah, maka kita balik ya, ini taruh di belakang, insya Allah akan mengikuti.
jaringan, relasi, dan keduanya itu saling berhubungan. Relasi itu mahal loh harganya. Ya. Kita berada di FLP ini punya banyak relasi. Mbak Elvi membangun FLP kemudian bersinergi dengan sastrawan-sastrawan besar ya, Pak Maman S. Mahayana ya, kemudian si Pak Ahmad Tohari itu yang di Jawa Tengah ya. Beliau kemudian menjadi dosen di UNJ, semakin berkembang. Ya, beberapa dosen, Pak Irfan Hidayatullah juga dosen sastra ya di Unpad. Kemudian saya di UNS. Kemudian ada teman lain ya, berapa di Padang itu juga ada akademisi dosen sastra yang tergabung di situ. Itu punya visi yang sama insya Allah ya, karena tadi meniatkan atau melandaskan tulisan itu sebagai sarana dakwah ya, menyebarkan fikrah Islam. Gitu. Nah, dengan visi yang seperti itu, maka misinya ya, kalau kita menulis itu harus ada misinya apa ya. Kalau sudah visinya 3 itu kita pegang, maka misi penulis yang pertama punya fungsi bayan atau penjelas. Ya. Kalau orang yang punya kapasitas ilmu di bidang fikih gitu ya, dia harus menuliskan gitu kan ilmunya itu dengan bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat umum gitu ya. Nah, itu pahalanya besar sekali gitu ya. Jadi profesi menulisnya itu jadi sebuah buku gitu misalnya, atau mengisi rubrik rutin di situs atau web tertentu gitu ya. Maisahnya dapat tadi kan, mengikuti. Buntut tuh di belakangnya. Karena keilmuan beliau bermanfaat ya sebagai penjelas. Ya, tidak semua orang bisa memahami ilmu itu. Gitu. Yang punya basic bidang hukum misalnya, dia juga akan membuat satu tulisan yang menjelaskan bagaimana misalnya saat ini Undang-Undang ITE itu menjerat masyarakat kalau apa-apa gitu ya. Nah, kalau bukan ahlinya kan nggak ngerti. Ya. Seperti kasusnya Ustazah Kinkin Anida itu yang di Jakarta, yang karena menyebarkan, bukan membuat ya, menyebarkan itu sampai sekarang dia masih ditahan ya di Jakarta gitu. Padahal selama ini ya beliau ustazah, ya beliau menyampaikan kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Cuman karena ketidaktahuan tentang itu ya, dan wallahu a'lam mungkin ada faktor-faktor yang lain ya, saya nggak tahu karena memang negara kita sedang kondisinya seperti ini ya. Beliau harus mendekam di tahanan ya karena kasus itu. Nah, ini kemudian fungsi tausiah, motivasi beramal ya. Kita menuliskan ya apa ya, artikel ya atau apa ya, yang itu tujuannya ada jelas untuk orang lain setelah membaca kemudian termotivasi ya. Untuk mereka yang mau maksiat jadi nggak jadi gitu ya. Untuk mereka yang bimbang mau pacaran apa enggak gitu, itu jadi nggak pacaran ya karena membaca tulisan-tulisan kita gitu. Kemudian fungsi pelurus anggapan yang salah ya, klarifikasi, menjelaskan ya, narasi ya, menarasikan sesuatu gitu ya. Kayak kasus-kasus yang sekarang berkembang ini kan banyak sekali gitu ya, banyak yang harus diluruskan. Kalau Indonesia ini kan sekarang terpolarisasi kan, masyarakat kita itu kan terpolarisasi sejak pemilu presiden 2014 itu menjadi dua kubu gitu ya, cebong dan kampret itu yang terus aja sampai sekarang masih aja mau kasusnya apa itu arahnya ke situ. Kasus fotografi aja yang di Jakarta kemarin rame, ada yang ikuti nggak gitu ya. Udara Jakarta rapi, bersih gitu ya, sehingga gunung di mana Bogor ya, itu terlihat, itu jadi bahan bulian bayangkan. Kenapa tidak mengambil sisi positif? Oh iya ya, kalau Jakarta bersih itu kemudian begini-begini. Tidak ya, segala hal, masalah klepon lah ya, sepele kan, masalah banjir lah, masalah apa, itu kemudian menjadi amunisi bagi orang-orang yang punya cara berpikir ya tadi gitu ya, pragmatis sekali. Mereka memang betul-betul terpecah ya, terpolarisasi menjadi dua kubu yang saling menyerang ya untuk sesuatu hal yang kayaknya nggak bakalan selesai gitu. Nah, kita tidak menjadi bagian dari orang yang seperti itu ya, tetapi tengah lah ya, umat pertengahan kan kita itu ya, menjadi pelurus ya anggapan-anggapan yang salah itu. Nah, kemudian juga misi berikutnya adalah pengarah alternatif Islami ya, alternatif Islami. Jadi ada banyak realita di masyarakat kita yang mengambil solusi kehidupan itu bukan Islam ya, Jawen biasanya gitu, atau tradisi-tradisi daerah yang lain gitu ya. Atau bahkan uruf atau tradisi kebiasaan yang dekat dengan kesyirikan. Nah, maka disitulah tulisan-tulisan kita bisa memberikan alternatif yang
Islami ya, membuka wacana masyarakat. Dan berikutnya bisa sebagai fungsi informasi, inspirasi, ibroh. Nah, ini kisah fiksi biasanya ya, kisah-kisah fiksi, cerpen, itu bisa memberikan inspirasi bagi pembacanya. Ya. Nah, dengan visi misi yang seperti itu, ya, maka kita akan sedikit menyinggung tentang hukum menulis cerita fiksi ya, karena memang ada semacam keraguan-keraguan mungkin dari beberapa teman di FLP ya, yang dulunya itu masih mempermasalahkan apakah boleh gitu ya menulis cerita fiksi. Bukankah cerita fiksi itu kebohongan? Ya, karena tidak terjadi. Nah, ini ada perbedaan pendapat ya di ulama fikih biasa ya. Perbedaan pendapat itu biasa dalam masalah-masalah seperti ini. Jangankan soal ini, soal sholat kita aja pendapatnya beda-beda. Ada yang tangannya di dada, di perut, enggak sedakep ya. Bacaannya aja beda gitu ya, mau doa apa itu, kita ya Allahumma fa'id baini gitu ya, atau kabiro ya, beda-beda kan. Dan masalah seperti ini biasa saja, tidak perlu kita tanggapi dengan ngotot ya. Termasuk hukum menulis cerita fiksi ini. Ada yang memfatwakan haram, maaf kurang ketikanya kurang T ya ini, memfatwakan haram gitu ya. Ada yang boleh menghalalkan. Nah, yang fatwa haram ini menganggap bahwa cerita fiksi itu satu kebohongan. Ya. Lawang tidak terjadi kok ditulis, diceritakan gitu kan. Menurut beliau ya, banyak ulama di situ yang saya menulis nama pemimpinnya saja ya, Abdullah bin Bas. Kemudian tidak dapat dijadikan wasilah dakwah menurut mereka ya. Karena apa ya? Karena dulu tidak ada contohnya ya. Zaman Nabi itu tidak ada contohnya cerita-cerita fiksi gitu ya. Ya saya juga wah, yo mosok ya Nabi nulis cerpen gitu. Karena saya pendapat yang kedua yang membolehkan gitu loh. Ya. Kemudian cerita fiksi dianggap membuang-buang waktu gitu loh. Melalaikan Al-Qur'an ya dan sunnah serta kisah nyata lainnya. Jadi kalau kisah-kisah nyata misalnya dalam Al-Qur'an itu kan jelas ya dari Allah ya, dikisahkan oleh Allah ya dalam Al-Qur'an. Bagi ulama yang mengharamkan fiksi ya kisah nyata itu ya sebagaimana dituliskan dalam Al-Qur'an gitu ya. Nah, padahal kaum muslimin itu kan diminta menjaga waktunya gitu ya untuk produktif. Lah kok ini malah ngarang-ngarang cerita bohong gitu ya. Nah, ini tetapi ada sebagian besar juga ulama yang membolehkan ya dalam cerita fiksi itu boleh saja ya kita berimajinasi ya bukan sebagai sebuah kedustaan karena itu dianalogikan dengan satu pengandaian ya perumpamaan. Jadi di Al-Qur'an itu menjelaskan ya di Quran surat An-Nahl itu ya. An-Nahl ayat 76 itu bahwa Allah membuat perumpamaan. Dua orang lelaki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu pun dan dia menjadi beban atas penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu. Dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada pula di atas jalan yang lurus? Nah, ini kalimatnya Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 76 ya. Artinya Allah membuat perumpamaan-perumpamaan seperti itu agar kita ini mengambil hikmah ya, mengambil ibroh. Nah, sehingga para ulama mengambil ini untuk dijadikan landasan bahwa cerita fiksi itu dianalogikan sebagai sebuah perumpamaan, bukan cerita dusta ya, cerita bohong. Ya, kemudian juga ada periwayatan dari Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikanlah cerita-cerita yang berasal dari Bani Israel dan itu tidaklah mengapa ya hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Abu Daud dan lain-lain. Nah cerita Bani Israel sering ya kita tahu ya cerita Bani Israel itu tidak ada di hadis, tidak ada di Quran, tapi cerita itu berkembang gitu kan, cerita turun temurun ya. Kita kadang juga menjadikannya dongeng gitu ya untuk anak-anak kita dan itu boleh gitu ya, asal tidak dijadikan sebagai dalil, tapi ada hikmah yang bisa diambil. Nah, kemudian juga pendapat yang lain ya, ulama itu membolehkan kisah-kisah fiktif yang ada dalam buku Maqamat ya, karya Ustadz Badiuzaman ya. Ustadz Badiuzaman ini ditulis Kang Apik atau Habibur Rahman El Sirazi ya dalam novelnya Api Tauhid. Nah,
kisah beliau. Silahkan. Jadi kisah biografi seseorang, tapi dikemas menjadi sebuah cerita fiksi ya. Ustadz Badiuzzamán ini kan di Turki. Nah, itu ya beberapa alasan yang membolehkan ya kisah fiksi ini ditulis, dan monggo saja gitu ya yang tidak serak dengan ini kemudian memilih untuk jalur non fiksi dengan pendapat tadi. Artinya jangan kemudian ini memperuncing ya, perbedaan itu wajar, sunatullah akan selalu ada. Tinggal mantapnya yang mana gitu loh. Kita ikut yang mana. Kalau kita memang punya landasan yang kuat bahwa menulis kisah berhikmah, ibroh, dan itu memberikan dampak yang bagus untuk masyarakat pembacanya, maka ya sah-sah saja ya. Bagi saya tadi ya, boleh-boleh saja. Nah, ini tidaklah membuat kisah atau perumpamaan ya, kecuali mentargetkan ibroh dan pelajaran yang jelas di dalamnya ya. Sebagaimana di Quran surat Yusuf ayat 111 gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang estetika karyanya FLP ya, sejak didirikan oleh Mbak Elvi Tanarosa tahun 97 sampai 2005 tadi ya, Munas pertama itu kan 2005 di Jogja, Mbak HTR selalu menyebutkan gitu ya, bahwa karya FLP itu harus mencerahkan, harus menggerakkan ya, menggerakkan tidak hanya fisik ya, dalam arti menggerakkan jiwa kita untuk berbuat gitu loh. Dengan kondisi masyarakat yang ada saat itu, kita itu harus apa gitu loh, kita harus berbuat apa dengan karya kita. Nah, beliau semangat sekali sejak berdirinya itu sampai majalah Anida ya waktu itu, karena saya 97 itu masih SMA, kemudian langganan majalah Anida. Saya pernah memenangkan lomba menulis Anida tahun 98, meskipun masih juara harapan ya pada waktu itu, SMA kelas 2 saya. Dan kenal FLP juga dari majalah Anida itu. Baru ketika di Solo, saya kemudian bergabung dengan FLP cabang Solo, baru didirikan waktu itu, tahun 2002. Nah, Mbak Izzatul Janah atau Intan Safitri itu yang sebagai ketuanya dulu ya. Nah, dalam acara-acara FLP, beliau selalu mengatakan ini. Ya. Karena melihat bahwa karya sastra yang ada di Indonesia pada saat itu selalu berisi hal-hal yang kalau tidak vulgar, ideologinya ya katakanlah berseberangan gitu ya dengan Islam. Ya, itu selalu muncul dalam karya-karya sastra Indonesia. Bahkan pemenang sayembara menulis DKJ, kalau ada yang mengikuti ya setiap tahun atau 2 tahun sekali, Dewan Kesenian Jakarta itu mengadakan sayembara menulis. Selalu yang menang itu adalah karya-karya yang di dalamnya itu ada adegan-adegan hubungan laki dan perempuan gitu ya. Dalam konteks bukan suami istri loh ya gitu ya. Yang suami istri aja tidak boleh dideskripsikan detil, apalagi gitu ya. Itu bukan ini gitu ya, bukan suami istri. Kemudian sastra populer yang berkembang tahun sebelum FLP lahir ya, tahun 80-an sampai 90-an itu adalah karya-karya sastra yang Picisan. Mungkin pernah mendengar ya roman Picisan, bagaimana ditulis oleh Freddy S. Ya. Mengisahkan apa? Ya kayak gitu, esek-esek gitu ya antara laki perempuan ini. Maka keprihatinan melihat fenomena sastra pada masa itu menggerakkan seorang Helvi Tanarosa dan kemudian mengajak Maimun Herawati, ya, Asma Nadia, Mbak Izzatul Janah dan seterusnya mendirikan FLP pada tahun 97 itu. Terus berkembang disambut oleh teman-teman di wilayah, daerah, dan seterusnya. Nah, ini yang selalu disampaikan oleh beliau, kalaupun karya kita itu belum mencerahkan, belum bisa menggerakkan orang lain untuk berubah lebih baik, jangan sampai karya FLP itu mengajak pada kemaksiatan. Ya, apa kemaksiatan itu banyak ya, bisa tadi kesyirikan, mendeskripsikan hubungan badan, gitu ya, dan kemaksiatan lainnya. Jadi boleh kita menulis apa saja. Karyaku kok masih biasa aja sih, kok belum mencerahkan, kok belum menggerakkan orang lain, kok sederhana. Tidak apa-apa, itu rangkaian dari proses menjadi. Ya, kalau kita tidak melewati masa itu, kita tidak akan jadi gitu loh, tidak akan jadi penulis maksudnya. Maka ya sudah lakukan saja, asal tidak mengajak pada kemaksiatan, ya, tidak mempengaruhi orang lain untuk berbuat maksiat. Ya. Nah, ini ya, jadi estetika tersebut kemudian tersemat dalam diri kita sebagai penulis FLP kan.
Jadi ikonnya wow FLP, oh, tulisannya kayak gitu. Ya. Mungkin banyak kritikan dari teman-teman sastrawan umum lainnya di luar sana. Cak FLP, Briana toh, Riana FLP paling tulisannya yang ngono-ngono kayak tentang jilbab, ngaji gitu kan, tentang konsolat, itu dulu. Ya, dulu awal-awal oke, memang seperti itu. Tetapi semakin berkembangnya FLP, karya FLP ternyata sangat universal. Ya, kita bicara bahwa konteks kebaikan ya itu bisa dalam banyak hal. Ya. Lelaki berwajah cahaya, Helvita Rosa. Saya ingat betul gitu ya, bagaimana kisah dituliskan di situ. Kebaikan universal, tidak melulu ajakan untuk ayo sholat, ayo ngaji, mau Quran, bukan gitu ya. Tetapi kejujuran, ya menghargai orang lain itu disematkan dalam karya-karya FLP gitu ya. Nah sehingga kalau nanti kita menulis ya membawa nama FLP, artinya kan kita sebagai pengurus FLP gitu ya, itu bukan saja karena keorganisasian ADART-nya FLP mengharuskan seperti itu gitu ya, tetapi kita pahami sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang muslim yang harus menuliskan atau menghasilkan karya itu yang positif. Ya. Karena kalau nanti lepas dari FLP, misalnya aku bukan FLP lagi kok, berarti aku sak-sakin nulis semauku. Ini berarti kita kehilangan visi yang lebih besar tadi yang di awal saya sampaikan tadi. Jangan-jangan kita selama ini menulis menjaga estetika penulisan itu terpaksa karena ADART-nya FLP. Gitu ya. Begitu lepas dari FLP, kemudian kita lepas juga kontrolnya. Kita tuliskan adegan-adegan seronok ya, adegan-adegan mesum, maaf ya, dengan sedemikian ininya ya. Detailnya misalnya. Ya. Lah gimana Bu itu yang menghasilkan uang saat ini gitu kan. Saya kan butuhnya uang. Nanti semakin banyak yang baca, kliknya semakin banyak ya, koin yang masuk semakin banyak, uang saya juga akan semakin banyak ya pendapatannya gitu ya. Nah, kita melupakan satu sisi berarti dari visi besar menulis tadi. Yang di awal tadi saya sampaikan bahwa setiap rangkaian kata yang kita tulis akan bisa menjadi pemberat amal kebaikan atau justru menambah berat dosa kita nantinya di yaumul hisab. Ya, ini. Jadi estetika karya FLP yang selama ini difahami ya oleh masyarakat secara umum, ya nilai-nilai Islamnya itu memang ada ya, kental, meskipun tidak lagi sebagaimana awal dulu FLP lahir. Simbol-simbol keislamannya yang dimunculkan, jilbab, baju koko, nasyid, apalagi ya, halakoh misalnya, itu dulu. Tapi sekarang ya karya FLP lebih universal ya. Nah, ini dalam sebuah forum seminar ya, Mbak Helvita Rosa, saya pernah mengundang beliau di Sastra UNS tahun 2010 ya. Saya ingat karena waktu itu saya sedang hamil, Mbak Elvi. Saya minta untuk mengisi seminar di Fakultas Sastra, waktu itu nama fakultas saya, dan berbicara tentang sastra yang menggerakkan. Ya, nah ada 3 poin ya yang beliau sampaikan juga di situ tentang menulis itu demi kemaslahatan ya, tapi tanpa mengabaikan estetika juga. Ya, maslahatan apa ya? Maslahatan umat tentu saja. Jadi dampak dari bacaan kita ya. Jadi kalau kita bicara tentang teori hegemoni, waduh, apa ya, bahwa bacaan kita itu sebenarnya menghegemoni pemikiran kita loh. Bacaan kita itu menghegemoni itu menguasai cara berpikir kita. Ya, itu teorinya kayak gitu. Nah, setiap bacaan-bacaan itu akan memunculkan ketidakpuasan bisa jadi, dan melahirkan tulisan baru sebagai wujud tanggapan terhadap ketidakpuasan karya sebelumnya. Contoh, saya membaca cerpennya Afifah Afra, misalnya saja gitu ya. Ada bagian tertentu yang merasa, oh ini nggak pas nih, nggak cocok nih ya. Maka saya kemudian menulis cerpen yang lain gitu ya, dibuat sesuai dengan selera saya. Nah, artinya setiap bacaan itu ya apapun itu menghegemoni. Maka hati-hati betul dengan bacaan-bacaan yang kita konsumsi. Ya, hati-hati betul. Karena itu akan mewarnai tulisan-tulisan kita. Ya, teman-teman saya yang
sastra umum ya, yang membacanya itu mohon maaf buku-buku kiri, maka tulisan yang dihasilkan juga tidak akan jauh-jauh dari ideologi yang dibawa oleh mereka. Ya, contoh orang yang menganggap bahwa LGBT itu satu hak asasi gitu ya, kebebasan individu yang nggak bisa dihalangi, mau suka sama cewek suka cewek atau cowok suka sama cowok itu hak asasi, hak pribadi gitu ya, nggak ada yang bisa mencampuri urusan ranjang, itu kan ideologinya mereka. Secara tidak sadar itu muncul dalam cerpen yang dihasilkan oleh teman saya yang sering membaca ini. Maka saya sering menganjurkan kalau ingin membaca buku Babon, ya buku Babon tuh buku utama gitu ya, pilihlah buku Babon yang benar-benar bisa mewarnai tulisan kita nantinya. Gitu. Ya, bukan berarti saya melarang kita membaca buku-buku yang lain ya. Saya juga membaca buku Marxis. Ya, saya juga mengajar teori sosiologi sastra Marxis. Ya, tetapi beda dalam rangka pemahaman gitu ya dengan praktik gitu ya, menerapkan. Oh, sekedar tahu gitu ya. Oh, Marxis caranya begini. Maka saya tahu tidak akan menggunakan itu dalam tulisan-tulisan saya gitu kan. Nah, ini ya. Jadi kita punya visi tadi, menulis itu kemaslahatan, tidak mengabaikan estetika gitu kan. Nah, ada kerangka kebaikan dan manfaat yang bisa diambil. Jangan sampai tulisan kita itu menambah buruk keadaan masyarakat. Darurat literasi kita, porn literate ya, porno literasi di Indonesia. Ini kan kondisinya darurat ya, karena aplikasi digital yang sangat mudah ditemui, bahkan saya tidak mengunduh pun aplikasi Wattpad. Kalau Wattpad saya punya, saya punya akunnya, saya menulis di sana juga. Itu dengan mudah muncul ya, Novelme, Noveltoon, apa itu muncul di IG atau FB kita dengan bahasa erotis di awal, dengan gambar yang mencolok, dan siapapun yang punya FB bisa melihat itu gitu ya. Nah, kalau dia tidak punya konsep yang jelas tentang apa yang harus saya baca, ngeklik itu, kemudian menjadi bahan bacaan dan kecanduan, maka sebenarnya disitulah literasi itu memberikan dampak buruknya. Ya. Dan menurut penelitian, kalau sudah terkena candu ya, itu dia tidak akan berhenti kan. Dia akan mencari tulisan yang lebih hot lagi, lebih porn lagi, bahkan mencari gambar yang lebih terbuka lagi dalam taraf tertentu, video yang lebih heboh lagi gitu ya, dan pada puncaknya bisa dia melakukan atau praktik pelecehan seksual ya, pemerkosaan pada orang-orang terdekatnya. Ini real di masyarakat kita melihat ini. Karena apa? Tulisan. Ya, salah satunya itu karena tulisan. Nah, maka yang kedua di situ kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita tulis. Mbak Evi mengatakan pengarang tidak pernah mati. Ini juga berseberangan dengan Roland Barthes ya, yang mengatakan bahwa pengarang itu telah mati. Ya, Roland Barthes yang menulis tentang semiotika, banyak ya teori-teori sastra menyebutkan bahwa pengarang itu telah mati. Jadi kalau sudah nulis, maksudnya telah mati itu karyanya dan penulisnya itu sudah terpisah. Ya. Kalau meneliti karyanya, nggak usah lagi lihat-lihat penulisnya. Itu kalau teori sastra ada yang seperti itu. Tetapi kemudian muncul teori-teori baru. Ya, salah satunya dianut oleh Mbak Elvitiana Rosa. Dia mengatakan bahwa pengarang itu tidak pernah mati. Jadi seluruh karyanya, ya, seluruh karya yang sudah dibuat itu selalu berkaitan dengan penulisnya. Ada semacam tanggung jawab ya. Kita ini punya keyakinan bahwa apa yang kita tulis itu akan memberikan dampak ya pada kita, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ya, dampak di dunia misalnya tadi bisa diikuti oleh banyak orang, jalan hidayah, diambil hikmahnya, ya kita dapat pahala kebaikan. Atau sebaliknya gitu ya. Tulisan kita menjadi pemicu maksiat, diikuti keburukan-keburukan yang ada di situ. Nah, kita juga akan mendapatkan balasannya nanti gitu ya. Nah, ini yang disebut pengarang itu tetap hidup, ya, bertanggung jawab atas karyanya. Jadi, ya, teks dan pengarang itu satu kesatuan yang sukar untuk dipisahkan. Nah, monggo ini juga ada perbedaan seperti ini di ranah sastra ya, mau ikut pengarang yang sudah mati atau pengarang tidak pernah mati gitu ya. Tapi bagi saya karena tadi gitu ya, saya memang punya tanggung jawab bahwa tulisan saya itu harus memberikan sesuatu ya, dampak yang positif untuk masyarakat. Maka saya menginginkan ya, saya memilih ini ya. Jadi pengarang itu tidak akan pernah mati. Bahwa mati dalam arti sesungguhnya, misalnya, gitu ya, dan tinggal nama, maka nama yang dikenang adalah nama-nama kebaikan karena menulis jejak-jejak kebaikan. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga,
pengarang itu sebagai teladan masyarakat. Ya, ini ungkapan Pak Maman S. Mahayana, ini dosen sastra UI gitu ya. Kemudian juga Mas Jody Arya Dinata tadi saya sebutkan dulu awal-awal gabung di FLP lewat majalah Anida itu gitu ya. Nah, pengarang itu sebagai teladan masyarakat, bukan diibaratkan seperti Menara Gading ya. Menara Gading itu di awang-awang tidak terjangkau. Karena pengarang itu sebagai teladan, maka sudah seharusnya ya pengarang itu memberikan contoh-contoh yang baik dan itu tercermin dalam karyanya. Ya, nggak kenal sih siapa pengarang A. Iya, saya juga nggak kenal dengan pengarang-pengarang yang banyak gitu. Tapi kita bisa tahu pengarang itu dari karyanya yang kita baca. Ya, kita bisa mengambil teladan ya, contoh-contoh dalam karya itu, kisah-kisah yang ditulis dalam karyanya itu. Nah, disinilah keteladanan itu menjadi penting bagi kita ya, membangun citra sebuah organisasi atau komunitas. Makanya kalau di FLP itu ya nulis, mau namanya Forum Lingkar Pena kok nggak punya karya, gitu. Ya ayo nulis, kita dilatih untuk menulis. Apapun tulisannya tadi, meskipun belum mencerahkan, meskipun belum menggerakkan, tapi setidaknya di situ kita berproses gitu kan, tidak mengajak pada kemaksiatan. Itu ya. Kemudian ini yang terakhir saya ambilkan dari statement beliau ketika sebuah seminar ya tentang komunitas sastra. Jadi seminar ini berbicara tentang munculnya aneka banyak komunitas-komunitas sastra di Indonesia dan pandangan beliau terhadap FLP. Ini statementnya saya tulis di sini ya, bahwa komunitas sastra, ada komunitas sastra Utan Kayu. Nih yang suka baca sastra mungkin tahu siapa Ayu Utami gitu ya, yang novelnya menang DKJ tahun 98 yang judulnya Saman. Ketika saya membaca itu, ya, apa sih yang menarik dari novel Saman sehingga jadi pemenang DKJ gitu ya? Bagaimana erotis loh, betul itu. Sebuah karya erotis itu menjadi mendapatkan penghargaan seni gitu ya. Dan banyak orang yang memuji bahwa Ayu Utami sosok perempuan penulis yang bebas mengekspresikan dirinya, mendobrak batas-batas kebiasaan penulis-penulis perempuan. Dia seorang yang berani bla 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 gitu ya. Di situ saya berpikir, oh berarti memang ideologinya komunitas Utan Kayu itu ya kayak gitu ya. Jadi membolehkan ya mendeskripsikan hubungan laki perempuan dengan berbagai ekspresi, narasi gitu ya, detail dan seterusnya. Ya kita jadi tahu oh ideologinya begini. Komunitas Salihara ya, komunitas Salihara ini juga bahkan satu pentolahnya gitu ya, si Tok Srengenge ini beberapa tahun yang lalu terlibat kasus ya, dia terlibat itu mahasiswa UI yang meminta dia dan komunitasnya itu sebagai narasumber untuk penelitian skripsinya, ternyata ada kasus pelecehan seksual, mahasiswanya tidak terima, kemudian melaporkan bla itu beberapa tahun yang lalu saya juga membaca ya kasus-kasus berkaitan dengan komunitas sastra itu sempat mencoreng juga komunitas Salihara gitu ya. Kemudian komunitas yang lain ya, kalau di lokal Solo itu ada komunitas sastra Pawon, ada komunitas apa. Nah, semuanya pasti punya ideologi-ideologi. Nah, sedangkan FLP di sini dipuji gitu ya. Kalau kata saya mungkin itu dipuji sebenarnya oleh tokoh sastrawan Indonesia bahwa FLP ini memainkan peranan penting ya dalam ranah sastra Indonesia. Jadi masalisasi kegiatan bersastra itu loh. Kalau dulunya itu orang yang bisa menikmati karya sastra itu adalah orang-orang tertentu, ya, orang-orang yang khusus lah katakanlah senang baca, senang nulis. Tetapi FLP ini enggak. Bahkan tenaga TKW itu ya, TKI atau TKW itu pun bersastra. Para pembantu bersastra, anak-anak melalui FLP Kids bersastra, mahasiswa apalagi, ibu rumah tangga apalagi. Jadi masalisasi kegiatan bersastra ini hidup sejak FLP ini menggaungkan ya kegiatan-kegiatan menulisnya itu dari berbagai sisi. Nah, dan Pak Maman tadi menyebutkan ini kontribusi terhadap sastra di Indonesia ini ya, FLP ini luar biasa. Ini mendorong lahirnya penulis-penulis baru ya, penulis-penulis potensial. Ya. Maka dalam organisasi profesi, saya kan dosen ya, itu saya tidak malu lagi, tidak canggung lagi ketika menyebut bahwa saya orang FLP.
ya bahwa teman-teman dosen saya yang berada di FLP pun juga banyak, dan ada kontribusi FLP yang jelas terhadap perkembangan sastra di Indonesia gitu. Nah, ini ya insya Allah yang bisa saya sampaikan ya. Yang terakhir, jangan pernah menyerah. Kalau kita sudah punya visi misi menulis, punya ide tulisan ya, punya bahan yang untuk ditulis, silahkan ya tuliskan. Asal rambu-rambunya kita pegang dengan jelas dan kita punya semacam pegangan atau rambu-rambu tadi ya, tidak perlu khawatir soal maisyah ya atau royalti atau penghasilan, karena itu semua akan mengikuti. Yang harus kita lakukan adalah menulis, dan menulis. Baik, terima kasih untuk materinya, mungkin terlalu panjang atau bagaimana, saya tidak sempat melihat jam ya, Mbak Merliana. Ini saya kembalikan ke moderator, saya stop share dulu, dan monggo kalau ada yang mau diskusi, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, kita bisa tanya jawab ya sesi berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Riana. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Mbak Niswa dan dari Mbak Niswa, Bunda. Ya, saya bacakan. Bunda, terus bagaimana kita sastra yang purno atau vulgar itu? Memang kita terus menulis, tapi kadang rasanya kalah fans dengan yang tulisannya seperti itu. Pun mencari platform untuk membaca yang bersih semakin susah. Di platform yang saya ikuti, awalnya bersih, tapi semakin ke sini, merekrut juga yang begituan. Walau chapter dikunci dengan harga lebih mahal, dan ditandai agar yang di bawah umur melihat. Katanya karena untuk survive dengan industri platform yang semuanya menawarkan tulisan-tulisan yang serupa. Ya, langsung jawab atau gimana nih? Oke, langsung jawab. Ya, baik, terima kasih. Ini memang menjadi diskusi yang seru ya akhir-akhir ini, karena banyak platform kepenulisan yang akhirnya memuat tulisan-tulisan yang berbau porn bagi saya ya. Jadi soal seks ya, kita jujur mengatakan bahwa kebutuhan biologis itu kebutuhan fitrahnya setiap manusia kan ya. Hubungan lawan jenis itu kan fitrah manusia. Tapi dalam Islam ada aturannya bahwa hubungan itu harus dibingkai dalam sebuah pernikahan, sehingga penyalurannya tepat. Begitu juga dalam menulis. Kalau buku-buku fikih pernikahan yang ditulis Salim Afilah, kemudian Cahyadita Karyawan atau Fauzil Adim misalnya, itu menjelaskan detail bagaimana itu wajar saja karena kebutuhannya untuk itu. Tetapi kalau dalam cerita fiksi yang akhirnya menimbulkan imajinasi pembacanya, kalimatnya sengaja didetilkan, karena saya pernah mencoba membaca di Wattpad ya, sengaja dalam arti sengaja belajar untuk melihat fenomena ya, karena saya butuh itu untuk studi kasus, penelitian, untuk mengajar dan seterusnya. Di situ saya sering kaget ya, terhenyak, oh ini 18 plus, oke. Oh ini 21 plus, gitu ya. Karena bedanya 18 likuri podo wae. Isinya ternyata ya wis ngono-ngono kuwi. Apakah anak 12 tahun itu masuk ada ininya gitu ya. Saya belum mencoba ya. Artinya kalau akun dari orang lain usianya di bawah itu benar-benar bisa nembus atau memang tertolak, itu saya nggak tahu. Nah, kemudian rame karena kontennya menarik secara naluri manusia tadi, yang memang kalau segala sesuatu yang berhubungan dengan seks itu akan ya tertarik gitu kan. Tinggal bagaimana kontrol kita sebagai pembaca ya, mau ngeklik atau enggak gitu ya. Nah, sebagai penulis ya, kita melihat bahwa pembaca itu adalah lahan subur untuk mendatangkan materi kan ya. Nih Mbak Nisa tahu ya, Wattpad nggak ada saringannya ya, mungkin begitu. Jadi yang dihitung adalah berapa jumlah klik di situ, itulah yang akan menjadi poin uang ya, yang dikonversikan ke uang ya. Wah, semakin banyak yang ngeklik, kemudian akan semakin banyak penghasilannya kan begitu. Nah, penulisan kita itu harus bagaimana ya, memberi dampak yang seperti apa kepada pembaca.
Cek. Bunda Riana. Halo. Apakah masih aman? Tadi, kalaupun tulisan kita dapat royalti segitu ya, atau pendapatan segitu, dengan dampak yang ditimbulkan dari hasil bacaan kita tadi, dalam tanda petik meracuni pembaca dengan imajinasi itu, membuat kita tenang, ya, membuat hidup kita tenang, maka berkontemplasi ya, kita menimbang-nimbang, apakah memang bisa gitu ya, karya saya, hasil dari karya saya yang seperti ini bisa kita nikmati dengan tenang. Ya, sedangkan tulisan kita itu seakan jadi racun bagi para pembacanya gitu. Nah, terus ada lagi nanti yang kalau itu kan ininya dia gitu ya, urusannya dia kan yang membaca gitu kan, saya yang apa menulis gitu kan, salah sendiri dia mau baca gitu ya. Ya tidak begitu gitu ya, karena memang tanggung jawab tadi loh ya, kita bertanggung jawab atas apa yang keluar dari diri kita gitu. Sebagaimana analogi yang lain, misalnya kita membuat kalau di Solo itu ciu ya, ciu Bekonang itu terkenal ya. Ciu ya, pembuat ciu ini di Bekonang itu orang-orang Muslim yang kadang sholat juga gitu ya. Tapi dia menghasilkan minuman beralkohol ciu yang bahkan sampai diekspor kemana-mana gitu ya. Nah, apakah dampak dari peminum ciu ini terpikirkan gitu oleh pembuatnya gitu ya. Nah, ini ya monggo dikembalikan ke masing-masing personal kita gitu ya. Kalau saya tentu saja saya tidak akan tenang ya melihat dampak dari tulisan saya berpengaruh sedemikian pada generasi pembacanya, sementara saya menikmati uang yang ya tadi berjuta-juta ya, ratusan juta. Sedangkan kalau misalnya kita mengalihkan tulisan kita untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, Allah alam bisawab, jalan rezeki itu bisa muncul dari mana saja dan itu lebih barokah gitu ya, lebih tenang gitu kita. Itu ya, itu pendapat saya sih Mbak ya, sekedar berbagi saja ya, monggo, karena memang kemarin ya cukup ramai juga ya, ada teman-teman di mana ya, FLP mana itu ya, ada yang sempat mundur juga ya karena ininya FLP gitu ya, estetika sastra FLP yang demikian itu, kemudian mengatakan bahwa saya nggak bisa lagi berarti di FLP nih karena tulisan saya begini gitu ya, itu akhirnya mundur. Saya nggak tahu di mana ya Pak, di Sumatera apa malah cuma sekilas saja sih, karena saking banyaknya grup ya yang saya ikuti itu sampai kadang tidak terlalu detail ya memperhatikan. Nah, seperti itu tanggapan saya ya. Untuk komunitas yang lain yang bisa diikuti yang aman itu Bumi Aksara ya. Bumi Aksara itu bagus, silahkan ya gabung ke sana. Ada WCO, WCO itu kelas-kelas menulis ya. Ada teman saya Mbak Nurmawati itu sebagai apa ya, semacam admin gitu. Dengan Mas siapa Arya apa siapa gitu yang cowok. Diajari dari tahap-tahap yang paling sederhana, misalnya membuat konflik, ya menghidupkan tokoh, ya membuat setting nampak nyata dan seterusnya. Jadi dibuat kelas-kelas seperti itu dan terkontrol kalau di Bumi Aksara. Meskipun saya belum pernah gabung ke sana ya, karena saya teman Mbak Nurma dan Mbak Nurma sering share-share tulisan dari Bumi Aksara dan saya rasa bagus ya hasil-hasil penulisan di sana. Gitu ya. Kita selektif lah cari-cari platform yang memang aman ya secara konten untuk tulisan kita, tetapi juga ada harapan untuk mendatangkan pundi-pundi penghasilan. Ya, seperti itu Mbak Merlia. Nah, ya, terima kasih Bunda. Adakah pertanyaan lainnya teman-teman? Boleh langsung raise hand atau langsung bicara? Cek. Masih ada tidak? Ya, Mas Ivan, silakan. Terima kasih Bu Maria. Kasih cintanya ke Bu Daryana. Ini memang saat ini saya menempuh penelitian tentang ini pendidikan novel ya. Mungkin Bu Daryana kan orang sastra, saya juga orang pendidikan sastra. Yang ini saya tanyakan itu apakah berkenakan kan meneliti karya dari segi keislaman.
Karena perlu diketahui itu bukan hanya dari segi ya kan di kampus UIN kita meneliti tentang ini pendidikan Islam, ada yang meneliti tentang karena kalau sastra FLP saya ngerti ya mungkin kan bisa meneliti dari segi karya sastra dengan pendekatan tertentu. Apakah diperkenan? Karena kampus saya itu kampus swasta tapi bukan keislaman. Nah itu apakah diperkenan? Terus kemudian untuk mungkin untuk perbedaan antara Islam umum dengan kontemporer itu bagaimana? Perbedaannya karena kalau kontemporer lebih komprehensif, sedangkan kalau umum kan lebih ke dasar umum. Nah, itu perbedaannya bagaimana? Apakah mungkin dari sisi teorik atau bagaimana? Itu dua pertanyaan. Yang pertama itu apakah diperkenankan nggak meneliti karya sastra dari segi keislaman, bukan hanya dari kampus lain seperti saya ini kan saya meneliti tentang nilai pendidikan. Ya, oke, baik. Itu sih dari saya. Ya, paham Mas Ivan. Baik, langsung jawab ya Mbak Merliana. Jadi mahasiswa saya di UNS tahu ya, UNS kan negeri juga, bukan kampus keislaman. Itu pernah kok Mas meneliti nilai-nilai Islam ya, nilai-nilai semacam pendidikan karakter. Kalau di FKIP itu meskipun beda fakultas dengan saya, kalau saya di sastra murni ya, kalau di FKIP itu sering ada kerelevansian ya karya sastra dengan pendidikan karakter. Nah sebenarnya pendidikan karakter itu kan bahasa lain dari adab ya, adab. Nah itu bisa, nggak masalah gitu ya. Karyanya adalah karya sastra umum bisa, karya sastra Islam bisa gitu ya. Tetapi memang kalau di sastra yang secara umum teori-teori yang digunakan itu artinya teori-teori umum ya, teori umum. Saya membedah sosiologi sastra ya, berarti teori sosiologi sastra itu apa sih gitu ya. Sosiologi sastra dalam sebuah karya, ya, karya sastranya sastra Islami, ya maka kita melihat, ini karyanya Ahmad Fuadi di pesantren, kisah Negeri Lima Menara ya, mungkin atau apa tuh trilogi Rantau Satu Muara, kemudian Ranah Tiga Warna ya, tiga tulisannya Ahmad Fuadi itu kan Islami sebenarnya, sastra pesantren gitu kan, kemudian bedah dari segi sosiologi sastra, maka pasti di situ akan bicara tentang sosiologi pesantren mau nggak mau ya, karena sastra itu lahir di pesantren, itu penulisnya besar di pesantren. Nah kalau pertanyaan yang kedua ya, tentang antara Islam secara umum ya dengan Islam kontemporer. Jadi kita pahami begini Mas, kalau kontemporer itu kan kekinian ya bahasanya. Jadi kontemporer itu adalah kekinian. Misalnya ada fikih kontemporer, ini rangkaian katanya. Dulu tidak ada tuh zaman Rasulullah itu tentang apa ya, misalnya jual beli emas yang online. Karena zaman dulu nggak ada tuh online, ya semuanya langsung dari tangan ke tangan. Yadin biyadin gitu ya. Tapi dalam perkembangannya ada jual beli emas itu online, boleh atau tidak. Nah, di situ ada fikih kontemporer, artinya fikih yang berbicara masalah kekinian yang dulunya tidak ada. Nah, masalah-masalah Islam tadi, gitu ya, ada Islam secara umum, ya. Maksudnya Islam umum itu ya Islam secara keseluruhan, ya, ditulis oleh orang yang memahami, ya, bidangnya apa. Ya. Ulama fikih itu bahkan mau nulis tafsir aja nggak berani karena dia fokus pada kefikihannya. Ya, ulama yang bidangnya tafsir itu juga begitu, nggak berani menulis fikih, nggak punya ilmunya. Ya. Cukuplah saya belajar tafsir. Itu karena ketawaduan ulama-ulama zaman dulu ya, yang merasa kapasitas dirinya. Nah, sekarang gitu ya, orang yang mohon maaf gitu ya, belajar fikihnya nanggung, kemudian tafsirnya belum selesai, itu bisa saja berbicara sebanyak yang dia punya ya, dia inginkan dalam media yang dia miliki. Yang penting apa? Banyak follower, banyak viewer ya, penonton YouTube-nya atau apalah itu yang diinginkan, kan akhirnya itu gitu ya. Nah, artinya bedanya di situ ya Mas ya. Jadi kalau kontemporer itu sesuatu kekinian yang dulunya tidak ada ya. Dan perlu ilmu lain sebagai pendukung. Ya, kayak tadi misalnya fikih kepenulisan. Belum ada yang betul-betul membuat satu kitab ulama kita ya tentang fikih kepenulisan. Ini perlu diwacanakan. Dulu FLP pernah ya meminta Ustadz Hatta Syamsuddin, FLP Mesir, beliau pulang dari Mesir kemudian ke Solo ya, sampai sekarang juga tinggal di Solo, itu untuk merumuskan satu fikih
kepenulisan. Karena tadi seperti latar belakang yang saya sampaikan, orang-orang dulu itu lebih cenderung ke lisan kan ya. Jadi fikihnya itu ya menjaga lisan gitu ya. Belum ada gitu ya. Maka fikih kepenulisan itu sebenarnya adalah ranah fikih kontemporer ya, kekinian. Nanti tambah kontemporer lagi terkait dengan medianya. Medianya apa? Zaman dulu cuma disalin. Ya, kemudian dicetak. Ya, kalau sastra lama itu yang disalin itu dengan tinta itu, penyalitnya nangis, air matanya netes di teksnya, blobor gitu ya, tintanya blobor. Itu ilmu filologi kan ada tuh namanya ya, ilmu filologi itu naskah-naskah lama itu. Itu bisa dicari naskah aslinya yang mana, ini kok gak jelas hasil salinannya gitu ya. Terus penyalinnya rumahnya bocor misalnya atapnya, kertasnya jadi rusak blobor ya. Terus berkembang, ada percetakan. Zaman Indonesia sebelum merdeka, percetakan sudah ada ya, Balai Pustaka, kemudian sastra peranakan Tionghoa ya, tahun 1900-an itu sebenarnya sudah ada dicetak ya, dan jumlah terbatas. Terus berkembang dari penerbitan ya, terus berkembang lagi sampai sekarang ini ya, menggunakan media-media online. Berarti sekarang memang perlu memunculkan satu fikih kontemporer terkait dengan tulisan ya sebenarnya gitu ya, tetapi belum alam ya, belum ada ulama yang menulis kitab secara khusus ya. Kalau ada saya pengen beli bukunya gitu ya, fikih kepenulisan ya atau Islami ya, itu menarik sekali ya. Kita bisa jadikan buku babon gitu ya untuk pegangan kita dalam menulis itu supaya tidak melenceng dari jalur-jalur Islam gitu. Gitu ya Mas Ivan Aulia. Mohon maaf kalau ada yang kurang memuaskan jawabannya. Baik, terima kasih Bunda Riana. Sudah. Oke, masih ada lagi? Ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Tidak terasa pukul 9 malam. Atau saya sendiri yang tanya? Oh iya. Ini Bun, mungkin apakah ada perbedaan buku atau tulisan atau media online yang tulisannya kiri, yang pemikirannya kiri itu ada, apakah mempunyai ciri-ciri tertentu? Bagi orang awam mungkin masih membaca semua ini ya, media. Mungkin ada tips untuk memilih. Ya, saya pernah mengadakan penelitian tahun 2015 itu tentang ideologi penerbit. Di kampus itu ada proyek penelitian ya, setiap tahun itu kan dosen ada dana penelitian. Tahun 2015 itu saya ingat betul, saya dan teman satu grup itu meneliti tentang ideologi penerbitan. Dari hasil penelitian itu, saya mengambil beberapa sampel dari penerbit-penerbit, utamanya di Jogja, yang memang berafiliasi atau punya ideologi tertentu. Gitu. Jadi misalnya begini, Pustaka Pelajar, ya. Maaf saya sini menyebutkan merek atau nama penerbitan ya, supaya lebih clear nanti ya, lebih detail. Meskipun masih ada kemungkinan penerbit yang lainnya yang sejenis, tapi karena tidak masuk dalam sampel ya, sampel penelitian saya. Pustaka Pelajar itu mengangkat atau sering menerjemahkan ya buku-buku yang kiri ya. Kalau versi kita itu kita menyebutnya kiri gitu ya. Jadi kritik sastra Marxis ya. Kemudian sosiologi ya, kemudian Leninisme, terus apa itu banyak sekali diterbitkan. Ya. Dan tidak ada yang berideologi Islam di situ. Nah, sebaliknya kalau kita bicara penerbitnya Mizan ya. Mizan itu tentu nilai-nilai Islam kental ya dalam buku-buku yang diterbitkannya. Nah, terus bicara lagi tentang Bentang, penerbit Bentang, ya, Bentang Pustaka. Ideologinya seperti apa ya? Cara mengetahui ideologinya itu tentu dari banyak membaca buku-buku yang diterbitkan oleh mereka ya, oleh penerbit itu. Nah, Bentang Pustaka seperti apa? Saya mengambil contoh bukunya siapa itu?
Lestari di Dewi Lestari. Ya. Perahu Kertas, kemudian Supernova. Ini banyak nih buku-buku saya Supernova yang seri 1 sampai seri terakhir itu di atasnya ada gitu ya. Itu netral ya, dia tidak pernah menyebutkan tentang keislaman ya, bahkan dalam cerita-cerita Dewi Lestari itu nggak pernah disebut ini ya, sholat, ibadah gitu. Itu jarang sekali. Artinya yang dibicarakan penulisnya adalah hal yang sifatnya umum gitu kan. Nah, sebatas itu yang saya tahu Mbak, untuk mengetahui ideologi penerbit itu memang harus membaca ya, membaca karya-karyanya. Nah, Grasindo, Gramedia, Alex Computindo misalnya ya, itu selalu basisnya adalah keuntungan, komersialisasi ya, karena mereka mencari keuntungan. Jadi yang laris apa itu yang dicetak. Dia bisa saja menerbitkan cerpen Islami, novel Islami, kalau selama itu menguntungkan, itu pasti akan diterbitkan gitu ya, karena memang ini ya Pak, uang gitu ya, komersialisasi. Tapi untuk penerbit ideologis ya, kayak Mizan, kemudian kalau dulu ada Syamil, ada GIP, Agama Insani Press, ya, itu pasti mereka memilih yang ideologinya adalah Islami. Kalau yang ke Islam itu ya kayak gitulah, ombak, kemudian Pustaka Pelajar, kemudian ada CAPS, ya terus apa lagi ya, Pak saya ya lupa, udah lama penelitiannya. Beberapa penerbit yang bisa saya sebut itu di Jogja gitu. Ya, nanti kalau ingin tahu berarti ya memang harus baca beberapa, yang ambil sampel aja dari penerbit itu 3 sampai 5 karya, kamu baca ya Mbak ya. Oh ini kayak gini. Nanti bandingkan dengan penerbit yang lain gitu. Jadi akan terpetakan dengan sendirinya kok. Ya. Terima kasih Bunda. Oke. Jazakumullah khair sudah iya, menemani kita pada malam hari ini. Tak terasa sudah jam 9:10. Ya. Baik teman-teman, kita akhiri. Sebelumnya saya simpulkan pada malam hari ini bahwa komitmen penulis untuk tetap berada di jalur syar'i seperti di visi misinya FLP, kita harus tetap menulis dengan visi mencerahkan, dan urusan penghasilan nanti akan mengikuti dengan sendirinya. Pasti kita punya pangsa sendiri. Kemudian perhatikan dampaknya apabila kita masih memikirkan hal-hal tentang yang komersil. Jadi tetap memegang pada prinsip visi kita. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.